karya tangan masyarakat Toli-Toli asli. Artinya kita memang harus cinta produk lokal. Mereka nggak boleh ketinggalan momen ini. Bahkan pengrajin yang ikut gratis. Gratis juga. Pertama kita harus punya tujuan. Oke. Jangan cepat puas. Dan mau bekerja. Tes 1, 2, 3 cek dicoba. Baik, tes 1, 2, 3 cek dicoba. Yes, welcome. Untuk malam hari ini kembali lagi berjumpa untuk perdana ya buat saya Ayu Fauzia tentunya di podcast Toli-Toli. Senang sekali rasanya ya untuk kita berjumpa dan berbincang-bincang pastinya malam hari ini. Yang tidak kalah menariknya ada sosok atau seorang perempuan yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, entah itu dari segi bisnis, pekerjaan, atau bahkan mau mengetahui membagi waktu di tengah-tengah kesibukan dengan aktivitas yang begitu banyak. Ada Ibu Caroline malam hari ini. Kita coba menyapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu? Baik sekali. Alhamdulillah, terima kasih undangannya ke sini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan lancar pastinya sukses. Bu ya. Nah, berbicara tentang peran wanita Bu. Nah, ini kan banyak sekali kalau kita berbicara tentang peran wanita, apalagi di zaman yang semakin modern ini Bu ya. Banyak pekerjaan, aktivitas. Nah, Ibu Caroline ini juga sebagai salah satu ketua gabungan organisasi wanita Toli-Toli, juga ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila Toli-Toli, dan ketua juga dalam memanage waktu di dalam keluarga pastinya Bu ya. Itu yang intinya. Nah, sebenarnya kita lebih awal dulu untuk membagi waktu sebagai seorang wanita karir begitu Bu. Seperti apa membagi waktunya kira-kira? Sebenarnya kalau buat saya tak susah karena suami juga sangat mensupport. Jadi apa yang saya lakukan selagi itu baik, dia support sekali. Kebetulan juga kerjaan selalu semuanya yang bisa dihandle dari rumah. Karena kita memang kerja saat ini memang kita butuh smart. Jadi dimanapun orang cari saya, customer, saya bisa handle sendiri. Dan tetap menghasilkan meskipun di rumah saja begitu Bu ya. Apalagi, di mana saja. Ya, di mana saja. Apalagi kemarin kan ini sempat kita hidup berdampingan dengan masa pandemi begitu Bu ya. Jadi pasti pola pikir kita itu berubah. Kalau mungkin dari sebelum adanya pandemi pun juga Ibu sudah terjun di dunia bisnis sejak lama Bu, begitu? 2017 kayaknya saya kerja dulu. Saya kerja sebagai sales. Kebetulan posisi terakhir itu di asisten manajer di sebuah perusahaan kaca. Terus saya keluar dari situ 2018 saya kawin menikah. Dari situ saya mulai mencoba bikin apakah pokoknya yang sesuatu yang menghasilkan. Memang kalau kita lihat dari profil seorang Ibu Caroline ini, apakah memang sudah lama stay-nya ini di Toli-Toli atau nanti after menikah Bu begitu? Baru stay di Toli-Toli? Setelah menikah begitu Bu ya. Tentang bisnis dan juga karir, apa sih pandangan Ibu tentang bisnis dan juga karir? Kalau karir sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk. Pokoknya kita punya tujuan yang pas. Jadi goalnya kita itu pas. Misalnya kamu mau jadi apa? Apa pencapaianmu ke depan? Misalnya 5 tahun lagi kamu jadi apa? 10 tahun lagi kamu mau ngapain? Apa yang harus kau punya? Dari situ itu kan memacu kita, memotivasi. Akhirnya saya harus apapun yang saya lakukan selagi itu betul supaya bisa mencapai goal yang saya mau, mimpi yang saya mau begitu. Berarti kita harus memiliki rencana-rencana dari sejak kita mengetahui apa yang ingin kita capai begitu Bu ya? Rencana awal pasti ada, tujuan akhir pasti ada, tapi prosesnya itu kalau buat saya tidak pernah bilang nanti mungkin harus begini. Prosesnya itu mengalir, mengikuti ya spontan lah. Jadi nanti misalnya saya ketemu ini karena di setiap proses kan pasti ada masalah itu. Kita nggak tahu kan masalah apa yang datang di setiap proses. Nah itu kan nanti misalnya di tengah-tengah saya dapat masalah ini, bagaimana saya harus menghadapinya, itu mengalir. Sampai di titik ini Bu, pernah tidak terpikirkan bahwa seorang Ibu Caroline ini akan ada di posisi seperti saat ini, apalagi khusus di Kabupaten Toli-Toli begitu ya? Tidak sama sekali karena berarti tidak termaksud di dalam rencana yang kemarin-kemarin nih Bu? Tidak sama sekali. Jadi saya tidak pernah berpikir saya akan suatu saat menjadi seorang istri wakil bupati. Saya akan jadi ketua GOW. Kita dituntut untuk jenjang karir. Oke.
Tapi kalau di sini di toli-toli itu hambatannya itu kayak semua perempuan terutama itu kayak berada di zona nyaman. Zona nyaman ya? Zona nyaman. Jadi kayak mereka sudah terlanjur nyaman cuma menerima gaji yang ada. Karena gaji berapapun mereka merasa cukup. Yang penting ada uang yang masuk. Nah itu yang pikirannya yang susah sekali dirubah. Di pola di toli-toli ini. Kalaupun mungkin ada yang baru, itu mungkin hanya sebentar saja Bu ya? Yang baru sebentar saja. Terus instan. Maunya yang instan. Jadi tidak mau berproses. Sedangkan kita itu harusnya berproses dari bawah sekali. Sama dengan kita kalau misalnya kerja di luar negeri masuk di McD, kita tuh diambil dari tukang pel. Kau bisa tukang pel, terus kau naik jadi kasir. Dari kasir kau naik jadi tukang masak di ada dapur. Jenjang karir. Ada Bu, jenjang. Nah di sini tuh enggak, orang maunya enak terus. Atau mau langsung di atas begitu Bu ya. Jadi kalau misalnya mau usaha, pinginnya langsung dapat cuan yang banyak, tidak mau rugi, terus enggak mau susah, maunya yang kalau misalnya disuruh kerjaan yang gampang lah istilahnya. Jadi saya bilang ke ibu-ibu setuju atau enggak kalau misalnya kita buat handicraft expo. Namanya expo pasti ada hasil yang bukan hasilnya saat ini, tapi hasilnya akan ke depan. Nah, yang kita lihat juga bukan orang datang sepi atau ramenya, tapi memang kita butuh kayak mendorong pengrajin toli-toli bagaimana dia ini mau tampil. Karena pengrajin toli-toli ini kayak tersembunyi. Tidak memiliki wadah ya. Mungkin itu salah satu alasannya. Jadi kayak misalnya kemarin setelah kita buka handicraft expo pendaftaran, banyak yang mendaftar. Di situ kan saya minta contoh-contoh fotonya. Mana contoh-contoh fotonya saya lihat dulu. Karena saya pengen tahu apa sih kerajinan yang orang-orang bikin ini yang ditoli-toli, kenapa kayak tidak pernah ada atau kualitasnya masih bagaimana? Saya itu penasaran. Kualitasnya masih kasar kah atau bagaimana? Dikirim. Ternyata banyak yang bagus, kreatif. Kayak misalnya lampu dari Paragon, tapi saya ini tidak pernah lihat. Jadi saya penasaran lagi, ini kenapa? Maksudnya entah berarti orangnya yang kurang promosi atau memang saya yang kurang kurang pergaulan. Maksudnya kurang pergaulan sampai tidak tahu ada informasi kalau ada pengrajin toli-toli yang bisa menciptakan ini loh begitu. Saya tanya lah ke Pak Wakil, pernah lihat ini enggak? Enggak pernah. Saya enggak pernah lihat. Saya ke teman-teman lain, pernah lihat ini? Enggak. Ini bagus loh. Saya bilang begitu, ini bagus. Tapi nah di situ akhirnya saya lebih membulatkan tekad kayak kayaknya acara ini bakal bagus. Artinya memberi efek positif lah. Meningkatkan ekonomi juga untuk para pengrajin di toli-toli pastinya. Fungsinya banyak sekali. Manfaatnya maksudnya tujuannya. Pertama tujuannya, apalagi kan sekarang toli-toli ini pariwisata lagi menggalang bagaimana kita ini cinta sama produk lokal, ya kan? Kayak batik lokal, bagaimana pokoknya kita cinta sama produk lokal. Nah, manfaatnya itu pertama, bagaimana memberdayakan orang-orang ini UMKM supaya mereka ini punya wadah pertama, kan? Terus bersemangat. Terus dari acara ini mereka tahu bagaimana apa sih yang harus kita lakukan ke depan. Biasanya kan begitu kita memang tidak mengerti, tapi setelah kita ditempatkan pada situasi itu, kita ternyata ada ini pasarnya, ternyata ini yang lebih suka, dia tidak suka ini, dia lebih suka ini. Karena pengrajin toli-toli itu kayaknya saya lihat misalnya begini, dia itu cuma berkarya seperti apa yang misalnya yang dia pikirkan. Jadi misalnya gini, apa yang dia kira ini kayaknya bagus dijual ini, itu yang dia bikin banyak. Itu yang dia bikin. Melihat pasaran toli-toli saja Bu ya begitu. Melihat pasarnya dirinya sendiri deh. Diri sendiri. Karena dia kayaknya sesuai dengan kemauan dirinya. Padahal harusnya kita menjual harus melihat peluang sama
pasar apa sih yang pasar mau? Iya. Apa sih yang orang mau seperti apa? Nah itu kan kita harus update, mengikuti zaman begitu. Jadi nah tapi dari hal-hal seperti ini kan banyak kendala yang mereka hadapi Bu. Nah salah satunya sekali. Mungkin dari alat-alat yang tidak mereka miliki, tidak memadai. Lantas dengan hal-hal seperti ini mungkin kurang terpromosi juga. Nah mungkin melalui dari kegiatan yang akan GW buat ini juga mereka bisa merasa mendapatkan support dan juga dukungan pastinya Bu ya. Itu pengrajin apa semua saja Bu yang akan hadir nanti untuk banyak handicraftnya? Misalnya batik, kan batik ini baru mau launching kan. Nah, itu ada batik, terus ada furniture yang dari Lampasio itu orang kayak buat begini-begini, tapi buat khusus anak-anak. Terus ada cengkeh dibikin bunga cengkeh dibikin berbagai macam hiasan. Terus ada dari tempurung kelapa dibikin kayak tempat sabun pun itu kita request kayak tempat sabun dengan gitu. Jadi ada cerita, saya bilang kan yang survei ke tempat-tempat pengrajin ini kan kebetulan kepala bidangnya pariwisata. Nah di situ kan kita dekat. Terus saya sharing nanti kalau misalnya ini ada acara ini Handicraft Expo, saya minta tolong kita itu lebih lebih aktif. Terus kita itu harus kasih, jadi jangan terima mentah-mentah misalnya dia punya barang ini dipamerkan. Jadi kita itu kayak kasih masukan. Mumpung waktunya masih panjang, saya sampai searching model-modelnya, saya kasihkan ke Pak Kabid, suruh sampaikan ke pengrajinnya. Kalau bisa dipertimbangkan, lihat model-model ini dan model-model itu saya rasa gampang. Jadi kadang buat mereka nilainya ada, tapi buat orang lain kan belum tentu. Nah jadi kadang mereka sudah bikin kayak satu hiasan, susah sekali, ukir-ukirnya susah. Akhirnya apa? Satu hiasan harganya 300.000 misalnya. 350 sampai 500. Pertanyaannya, siapa ditoli-toli orang yang mau beli? Orang biasa mau beli hiasan harganya 350 sampai 500. Ada tidak pasarannya? Ada tidak pasarnya, kan? Kalau misalnya tidak ada, mendingan kita kan cari alternatif lain. Karena barang begitu yang pertama susah laku. Susah laku kan? Nah, yang kedua, kita pasti maunya kita ciptakan barang cepat laku kan? Mendingan kalau begitu Bapak ciptakan saja kayak tempat sabun yang dibutuhkan kan? Masyarakat lebih banyak begitu tempat lilin, simple, tapi daya jualnya ada. Nah itu yang lagi kita masuki, maksudnya kita terapkan supaya pengrajin itu punya pikiran yang sama. Itu berarti poin pentingnya ini kadang pengrajin ini suka membuat sesuatu hal yang lama dengan tarif harga yang tinggi biar mendapatkan untung mungkin, tapi ternyata pasarannya ini tidak ada begitu Bu ya. Untuk tol-tol itu kurang. Itu yang menjadi kendala salah satunya ya. Tentu di Handicraft Expo nanti ini Bu juga akan ada kuliner-kuliner yang disuguhkan dari para pelaku UMKM pastinya ya. Seperti apa saja mungkin nanti gambarannya nih? Kulinernya banyak sekali dan saya lihat itu kayaknya enak-enak menunya. Kalau kuliner kan pasti akan banyak orang nongkrong. Daya tarik begitu Bu ya. Daya tarik. Kalau orang sudah datang nongkrong, ada acara juga di dalam, gratis pasti masuk. Nah, jadi kita memang rancang bagaimana handicraft ini orang datang harus masuk ke dalam. Artinya mereka bisa melihat dulu hasil-hasil dari para pelaku pengrajin di toli-toli. Nah, kalau mungkin sudah bisa dilihat, ini kan jadi bagian promosi juga kalau ya. Kalau nggak lihat kan mana tahu. Benar sekali. Tentu ini bukan hanya masyarakat yang ada di kota toli-toli, Bu. Ada mungkin yang dari luar kecamatan lain misalnya. Ada? Kalau kecamatan pokoknya di toli-toli. Tapi kalau misalnya kayak ada teman yang dari Bali, ini betulan ini. Teman-teman dari Bali, dari Palu itu tanya, itu expo apa? Kita boleh ikut atau enggak? Sebelum minta maaf sekali ini bukan enggak boleh ikut, tapi ini memang lagi meningkatkan, lagi memamerkan kerajinan hasil orang toli-toli asli begitu Bu ya. Penarik acara seperti spot foto dan lain-lain. Ada di dalam. Sudah dibentuk dengan konsep yang sedemikian rupa. Konsep yang sedemikian rupa supaya orang ini cuma tidak hanya berhenti di depan, tapi masuk. Apalagi toli-toli ini memang jarang adanya event-event seperti ini Bu ya. Nah itu ini kali pertama. Iya, sebenarnya bukan kali pertama, mungkin ini cuma kali sudah kedua. lama sekali. Sudah lama sekali dan mungkin ya tidak sebesar ini. Dan memang
membutuhkan ide-ide yang kreatif juga Bu kalau untuk membuat event-event seperti ini. Ide yang kreatif, mau bekerja. Dan kalau mungkin ada masyarakat yang mengatakan kenapa tidak dari dulu begitu Bu ya untuk adanya event-event seperti ini, karena mendukung seluruh masyarakat Toli-Toli untuk bisa dilihat hasil-hasil mungkin produksinya misal dari pengrajin atau mungkin para pelaku UMKM yang dulunya mungkin coba berdagang online saja begitu Bu ya, tapi kalau mungkin melalui ada event-event seperti ini kan bisa dilihat secara langsung dan dampaknya juga ke depan akan baik Bu ya. Iya, kan misalnya gini, banyak yang peserta dari kecamatan misalnya. Peserta dari kecamatan itu kualitas mereka untuk promosi suatu barang itu sampai mana? Kan pasti masih rendah begitu. Untuk mereka mempromosikan suatu barang itu kalau misalnya cuma misalnya lewat Facebook, tapi Facebooknya mereka itu jangkauannya sampai mana? Kan jadi akhirnya kalau misalnya kita tidak kasih wadah seperti ini, mereka akan stuck di situ. Tidak akan dilihat secara langsung juga Bu ya. Dan malah akan pasarnya mungkin akan mati, tidak ada begitu. Kalaupun ada orang beli, misalnya di Toli-Toli paling 1-2 kan, paling cuma di sekitarnya atau bagaimana. Tapi dengan acara ini, yang pertama daya saingnya mereka pasti akan meningkat. Karena kan misalnya begini, dia datang, dia ikut acara, dia tahu sudah akhirnya step yang mana yang bagus, yang mana tidak. Misalnya dia tidak laku, orang laku, kenapa orang itu laku? Menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya begitu Bu ya? Pasti. Dan di situ dia akan ketemu dengan pembeli langsung. Jadi misalnya maunya pembeli seperti apa, kan? Maunya pembeli seperti apa, dia akan tahu. Karena kalau tidak, pasti akan cuma di rumah bikin terus seperti yang kita mau, tapi kita tidak tahu. Berada di zona nyaman ya, seperti tadi yang Ibu Caroline sampaikan. Dan kurang update. Nah, berkaitan dengan kegiatan ini berlangsung nanti sampai dengan tanggal berapa Bu rencananya? Pembukaannya 30 Juli. Karena kita ambil malam minggu. Penutupannya di malam minggu juga karena di 6 Agustus. Goals dari kegiatan ini sebenarnya apa Bu tujuannya? Goalsnya itu sebenarnya simple. Simple sekali seperti yang dari tadi saya bilang. Saya cuma mau bantu bagaimana teman-teman pengrajin ini bisa berdaya saing, bisa punya mutu. Karena saya punya dapat cerita, ada orang Toli-Toli ikut pameran di Bali. Sampai di Bali dia tidak jadi kasih keluar barangnya. Penyebab dan alasannya apa? Malu. Minder lihat hasil yang lain. Nah, itu karena apa? Kan kurang update. Kurang update kan, kurang update model, kurang update kualitas. Jadi akhirnya begitu. Untuk di Toli-Toli mungkin daya saingnya ada, tapi kalau kita sudah keluar Toli-Toli mati. Nah, itu yang kita maksudnya saya pengen bagaimana supaya Toli-Toli ini punya kualitas. Orang-orangnya itu bisa mau bekerja, mau punya mimpi yang tinggi supaya kualitas hidupnya mereka juga ada. Karena dampak kembalinya akan kembali kepada mereka dengan keluarga juga ke mereka sendiri, kesejahteraan keluarga mereka sendiri. Artinya kalau misalnya mereka punya suatu bisnis yang bagus, yang pertama yang penting anak bisa makan, ada pemasukan setiap hari meskipun 100.000, itu kan meningkatkan kesejahteraan keluarganya mereka sendiri. Bayangkan saja kalau misalnya semua keluarga di sini sejahtera. Kan jadi itu goalsnya itu bagaimana mereka berdaya saing, bagaimana mereka bisa lebih sejahtera, jadi bisa meningkatkan penghasilan, begitu. Sangat simpel, tapi memang yang dibutuhkan itu kerjasama antar masyarakat dan juga dari kemauan Bu ya, begitu. Apalagi memang di Toli-Toli ini yang notabene-nya mungkin sebagian besar orang selain dari kantoran, bisnis juga akan mereka bangun, tapi hanya berada di zona nyaman begitu ya. Paling utama-utamanya warkop, duduk-duduk nongkrong. Karena mereka menganggap penghasilan dengan 500.000 cukup. Penghasilan dengan 200.000 cukup. Padahal pada pertengahan bulan ada pengeluhan juga begitu Bu ya. Artinya iya sudah terlalu nyaman lah dengan begitu. Dan bingung mau berbuat apa begitu ya. Jadi kadang kita tawarkan, kau kayaknya sepertinya bisnis ini saja. Nanti saya kan kemarin sempat begitu. Kau bisnis ini kayaknya bagus.
Nanti kita support. Kau butuh apa? Nanti kasih tahu saya kendalamu apa. Nanti kalau misalnya saya bisa bantu, saya bantu. Kau kesulitan cari supplier bahan, saya bantu. Kau kesulitan cari ekspedisi untuk yang dapat bagaimana murah supaya barangmu tidak terlalu mahal, saya bantu. Tapi memang untuk kemauan tidak ada. Kalau dari kemauan yang tidak ada ini juga agak sulit Bu ya. Jadi tugasnya kita itu cuma bagaimana mendorong. Nah ini kan acara seperti ini artinya kita ini sudah memberikan wadah supaya kayak batu loncatan buat mereka. Biar bisa ada pasaran diketahui oleh masyarakat luas begitu Bu ya. Cuma buat mendorong saja. Apalagi after pandemi ini tentunya yang kita butuhkan adalah peningkatan ekonomi kembali Bu ya. Peningkatan ekonomi karena ini kan ekonomi juga sudah mulai lancar. Orang juga sudah keluar, sudah keluar negeri, sudah berani keluar rumah, sudah berani mengeluarkan uang untuk makan dan lain-lain kan. Lantas dengan konsep yang ada dibuat di luar dari jalur zona nyaman istilahnya di Kabupaten Toli-Toli sendiri Bu, itu terinspirasi dari apa sebenarnya Bu dengan adanya handicraft ini? Handicraft ini terinspirasinya karena banyak barang yang ternyata banyak kerajinan Toli-Toli yang saya tidak tahu itu awalnya. Jadi banyak barang yang ternyata bagus buatan hasil tangan masyarakat Toli-Toli, tapi kenapa tidak pernah terekspos? Kenapa kita tidak tahu? Saya saja masyarakat Toli-Toli, tapi kenapa saya tidak tahu? Itu yang inspirasi awalnya. Terus kedua, dari konsep acara, konsep acara itu kita memang pakai konsep penuh dengan LED light, jadi lighting, penuh dengan lampu. Jadi hidupnya di suasana malam Bu suasana, jadi kayak terang sekali gitu kan. Untuk konsep-konsep tenan juga kita haruskan, pokoknya setiap tenan harus mendekor pakai lampu. Entah itu mau kau buat lampunya di tenda lampunya jadi dekor di meja, pokoknya lampu dan harus terang. Yang jelas dia masih dalam satu tema handicraft yang sudah dikonsep ini ya. Iya betul. Ada berapa tenan nanti Bu rencana? Ini lebih banyak sekali. Jadi untuk di dalam handicraftnya 23 tenan. 23 tenan. Itu dari Kabupaten Toli-Toli semua Bu ya? Iya, satu tenan itu lebarnya 4 meter. 4 meter, besar Bu ya. Jadi satu tenan kita kita mau pakai 2 pelaku. 2 pelaku. 2 atau 3 karena kalau 1 pelaku kita takut terlalu besar kelihatannya akhirnya tidak ramai kan. Jadi satu tenan mungkin 2 sampai 3 pelaku UMKM kerajinan. Untuk di luar, di outdoor, makanan itu sekarang sudah mencapai 40 tenan. Makanan. 40 tenan. 40 tenan makanan. Saya pastikan panitianya sedang kerja keras ini Bu. Sekali karena harus bikin tenan di luar, bikin tenan di dalam. Jumlahnya banyak dan di dalam itu tenannya yang dirakit, jadi lebih sulit daripada tenan yang sudah tenda-tenda yang sudah jadian. Nah, posisinya sekarang ini pasti ramai karena apa? Satu tenan kuliner diisi oleh 2 sampai 3 pelaku UMKM juga. Jadi sama juga nih dengan pengrajin ya? Sama dengan pengrajin. Jadi bisa kita kalikan, misalnya di luar, kita hitung di luar lah. Satu tenan 2 orang. Kalau misalnya 1 orang saja bisa mendapatkan penghasilan 2,5 juta satu malam. Berarti kali 40 kali 2, 40 tenan kali 2. 40 tenan kali 2, 80. Berarti lumayan, ada 80 orang untuk kuliner yang akan meningkat perekonomian keluarganya. Dan ini hanya dalam jangka sepekan saja Bu ya? Dalam jangka, tapi kan kita berharap ini punya efek berkelanjutan. Jadi dari acara ini mereka laku, orang akan tahu rasanya, orang akan kembali beli ke orang. Jadi meskipun tidak di acara, tapi orang akan cari. Sudah bisa ada promosi begitu Bu ya, ada pasarnya. Jadi diketahui melalui kegiatan seperti ini. Luar biasa sekali. Dan ternyata perbincangan kita sudah sangat banyak dan panjang Bu ya. Untuk berkaitan dengan handicraft ini tentunya ke depan masyarakat juga pasti ya, saya pun juga sebagai masyarakat Toli-Toli sendiri merasakan bahwa kegiatan ini juga akan ramai. Semoga sukses Bu ya, pastikan. Dan juga ini bisa mendukung atau juga meningkatkan perekonomian keluarga, apalagi setelah kita hidup berdampingan dengan masa pandemi. Nah,
tentunya tips-tips yang kita butuhkan sebagai pebisnis itu kita menantikan ada yang disampaikan ke Ibu untuk masyarakat Toli-Toli ini. Tips-tips apa sih yang sebenarnya menjadi tolak ukur orang pebisnis itu harus apa dan bagaimana? Itu ada poin-poin pentingnya pasti Bu ya. Apa ini boleh disampaikan ke masyarakat Toli-Toli? Sebenarnya kalau ditanya saya bukan pebisnis yang pro sih, belum sampai tahap belum itu. Pro, tapi sudah nyaman di posisi ini. Tapi kalau misalnya membagikan pengalaman saya, bisa lah. Jadi pengalaman saya intinya pertama kita harus punya tujuan. Jangan cepat puas dan mau bekerja. Karena kalaupun kita punya tujuan tapi kita nggak mau bekerja, pasti susah, hasilnya nol. Jadi kalau kau mau cuan yang banyak, terus kau itu cuma pengen duduk-duduk saja di rumah, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Jadi punya mimpi, punya tujuan, terus mau bekerja, ada kemauan, ada ambisi, dan mau bekerja keras. Boleh saya tambah satu Bu? Ada modal. Sebenarnya modal itu tidak terlalu loh. Tidak terlalu. Yang penting ada kemauan dulu Bu ya. Karena harusnya ada kemauan dulu. Karena dari kecil-kecil kita bisa jadi besar loh. Ibu jangan sampai ada pinjaman online di antara kita. Pinjol lain lagi kalau itu Bu ya. Oke deh, ada kemauan kerja keras pastinya juga untuk masyarakat Toli-Toli, jangan sampai kebingungan lagi. Nah, untuk memulai sebuah bisnis itu jangan ada keraguan-raguan. Biasanya kan ini yang tertanam di benak masyarakat itu adalah sebuah kata gengsi Bu ya. Bagaimana itu mau memulai itu yang bahaya karena kalau terjun di dunia bisnis ya kita bisa untuk membawa produk-produk kita itu memperkenalkan ke masyarakat atau marketing begitu Bu ya. Itu kunci. Kadang gengsi menjebak sih. Gengsi menjebak. Kadang kita takut menawarkan sesuatu sama orang kan malu kan, pikirnya malu mau tawarkan ke dia misalnya begitu. Sekedar menawarkan kan tidak ada masalah. Itu kan dia mau beli atau tidak terserah kan. Kalau mungkin tidak berarti pasarannya bukan dia. Mungkin ke dia, mungkin bukan dia customernya kita yang pas, tapi akan ada 10 customer lain yang menunggu. Nah, itu dia, camkan itu guys ya. Oke, dan mungkin nanti kalau kita akan bincang-bincang lagi tentang dunia bisnis atau apapun itu terkait dengan handicraft yang akan coba Ibu buat bersama dengan GOW khusus di Kabupaten Toli-Toli, ini tentunya akan menjadi langkah baik ke depannya, bukan hanya 1-2 langkah Bu ya, tapi ke depan ini akan berkelanjutan event-event seperti ini Bu, pastikan Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah selagi masih ada Ibu di sini. Oke deh, mungkin apa yang ingin disampaikan lagi Bu untuk masyarakat Toli-Toli berkaitan dengan kegiatan handicraft ini? Saya kasih ajakan saja. Boleh. Jadi saya mengajak semua masyarakat Toli-Toli untuk hadir dalam pembukaan Handicraft Expo Toli-Toli pada tanggal 30 Juli sampai 6 Agustus. Nah, di situ teman-teman bisa menikmati kuliner dan melihat bagaimana sih sesungguhnya karya tangan masyarakat Toli-Toli asli. Artinya kita memang harus cinta produk lokal. Cintai produk lokal begitu. Jadi jangan lupa datang. Harus datang. Karena kalau tidak datang juga rugi. Karena banyak acara, banyak spot foto. Spot foto artinya misalnya keluarga datang, bisa satu keluarga berfoto di spot foto yang artinya Instagramable betul. Nah Bu, ada pasti pertanyaan masyarakat. Masuk di situ bayar tidak Bu? Gratis. Bahkan pengrajin yang ikut gratis juga. Nah, luar biasa. Gratis. Sampai sekarang anak tim pelaksana itu selalu komplain, Bu, ini harusnya tidak gratis ini karena biayanya besar. Tapi kita kembali ke tujuan lagi. Biayanya nanti kita cari. Karena kalau kita kasih bayar, ini orang-orang pengrajin belum tentu mau ikut. Benar. Apalagi jadi sudah kita haruskan harus begini. Malah tidak sampai lagi tujuannya begitu Bu ya. Yang penting mereka tampil dulu bagaimana artinya keinginannya kita itu sangat kuat, bagaimana membantu mereka memasarkan. Jadi mereka nggak boleh ketinggalan momen ini. Karena harus kalau ketinggalan momen ini kapan lagi? Karena belum tentu tahun depan kita buat lagi momen seperti ini. Kan jadi buat para pengrajin, ya kalau bisa pesannya saya pakailah peluang ini sebaik mungkin. Apalagi memang ini mungkin tidak akan terulang. Kalaupun akan terulang ini waktunya akan lama kembali. Dan belum tentu konsepnya akan sama. Nah, maka kalau mungkin ada peluang
mengapa tidak untuk kita coba begitu Bu ya. Oke deh, dan tentu sudah kebersamaan kita Bu untuk bincang-bincang malam hari ini berkaitan dengan kegiatan. Sudah dibagi waktu juga mulai dari tips bisnis sebagai seorang perempuan yang mungkin juga sangat sibuk Bu ya dengan kegiatannya, tapi tetap menjalani dengan ikhlas, apalagi peran untuk membantu dan juga mendukung sang suami atau bapak wakil bupati kita begitu Bu ya. Mungkin ada yang disampaikan untuk keluarga juga Bu malam hari ini? Nggak ada sih. Tidak ya. Tetap mendukung selalu Bu ya. Tetap mendukung. Dengan penuh cinta. Iya. Artinya suami mensupport saya juga mensupport suami. Asik. Oke, itu dia goalsnya pemirsa ya. Dan saya Ayu Fauzia mengucapkan terima kasih bersama Ibu Caroline malam hari ini. Terima kasih Ibu sudah bersama dengan Podcast Toli Toli. Semoga di lain waktu kita masih bisa untuk berbincang-bincang lagi mungkin. Insya Allah. Dengan kegiatan yang berbeda pastinya ya. Oke, tes 1 2 3 cek dicoba. Bye bye.